apa kabar semuanya? Welcome back to Vlogshi bersama Vanessa. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman selama pandemi? Jangan lupa ikutin protokol kesehatan ya kalau keluar rumah dan jaga kesehatan juga. Nah, kan kemarin-kemarin udah ada beberapa dari kalian yang ketemu sama aku nih di Vlogshi. Kali ini aku mau memperkenalkan diri aku biar kita nih lebih akrab. Jadi teman-teman bisa tahu aku siapa dan aku sih mungkin tahu kalian dari komen-komen. Nanti kalian boleh juga ya perkenalan diri kalian. Oke, jadi perkenalkan, nama asli aku Vanessa Astari, tapi panggilannya Ines. Nah, kenapa ya bisa panggilannya Ines? Sebenarnya aku kurang paham juga sih, namanya juga orang tua ya yang ngasih. Cuman emang mamaku tuh seneng banget dengan nama Ines, tapi ketika mau dimasukin ke nama panjang, kok kayaknya nggak matching gitu. Jadi akhirnya terbitlah kalau di rumah tuh dipanggilnya Teteh Ines. Kalau misalkan untuk di akte kelahiran, di ijazah dan lain-lain itu namanya Vanessa Astari. Gitu. Nah, banyak banget, gak cuma teman-teman aku, kadang strangers juga tanya, kenapa ya nama Instagram kamu kok seperti laut biru, so anak indie banget atau apa? Sebenarnya bukan sih, aku nggak pernah self-claim sebagai anak indie ataupun apapun itulah yang pernah kalian bilang ke aku. Tapi kenapa namanya seperti laut biru? Pertama, karena aku pengen nama yang beda aja sih. Waktu itu jadi ceritanya ada orang yang username Instagramnya mirip sekali dengan aku, dan akhirnya orang tuh jadi suka salah mention, suka salah direct message dan lain-lain, dan menurut aku kadang itu jadi sedikit kayak merusak personal branding ya kan. Sebagai orang yang berkecimpung di media sosial ya, aku pengen banget punya personal branding yang kuat gitu. Nah, kalau misalkan dari nama aja orang suka salah mention segala macem, menurut aku itu agak-agak ganggu ya gitu. Jadi akhirnya aku pikir nama apa ya yang unik sekalian, yang aneh, dan orang tuh jadinya inget langsung, oh si seperti laut biru tuh si Ines atau si Vanessa kayak gitu. Jadi akhirnya aku pilih seperti laut biru. Tadinya mau seperti laut, tapi udah ada. Nah, kemudian apa ya, aku puter otak karena aku suka laut, jadi seperti laut biru. Gitu deh ceritanya. Oke, nah kalau misalkan kalian wondering ya, kenapa ya ketika si Vanessa ngobrol tuh nggak ada kayak logat-logat atau dialog dari mana gitu? Iya, karena aku memang bukan asli Malang gitu, jadi aku lahir dan besar di Bekasi, di Jawa Barat gitu, dan orang tua aku juga emang dari asli Sunda juga, jadi ya udah aku nggak ada keturunan dari orang-orang di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur, jadi full dari Jawa Barat gitu. Jadi Vanessa ini terdiri dari 3 bersaudara. Maksudnya Vanessa ini 3 bersaudara. Nah, Vanessa anak pertama. Vanessa punya adik 2. Yang pertama itu adik laki-laki namanya Dava. Yang terakhir namanya Medina. Biasanya sih kalau panggilan akrab sayangnya tuh si Medina kita panggil Memet gitu. Terus ya udah deh, jadi sebagai anak pertama ya Vanessa harus bisa memberi contoh ya seperti anak pertama pada umumnya. Kayak kalian-kalian gitulah. Oke, kalau untuk kesibukannya Vanessa sebenarnya kuliah. Vanessa alhamdulillah lagi menempuh pendidikan pasca sarjana. Jadi doain ya teman-teman biar selesainya cepat. Kemudian Vanessa juga lagi sambil freelance dan bisnis kecil-kecilan sih sama teman-teman gitu. Jadi agak-agak padat-padat dikit gitu kegiatannya. Cuman ya kadang sekalinya gabut juga Vanessa gabut banget. Jadi fokus belajar gitu. Ngomong-ngomong soal cita-cita, pastinya cita-cita kita itu banyak mengalami perubahan, bener gak sih? Kalau Vanessa sih gitu, jadi dari kecil cita-citanya sampai gede tuh banyak sekali perubahan dan akhirnya lebih ke arah realistis gitu. Kalau waktu kecil nih, Vanessa cita-citanya pengen jadi dokter, terus pernah pengen jadi desainer, pernah pengen jadi arsitek, pokoknya kayak cita-cita yang profesi-profesi terkenal gitu. Cuman dengan seiring berjalannya waktu kan kita pasti lebih mengenal diri sendiri ya kan, pastinya. Akhirnya Vanessa jadi berpikir, kok kayaknya passionnya kurang di arah situ ya gitu. Tapi emang Vanessa ini sangat suka seni gitu, kayak gini nih sekarang Vanessa ngobrol di depan teman-teman, di depan kamera kayak gitu. Terus Vanessa juga pernah ikut band segala macam. Jadi cita-citanya sangat berubah-berubah. Kalau untuk saat ini yang terdekat, Vanessa cuman pengen memiliki pekerjaan tetap yang halal dan bisa bermanfaat sih buat orang lain. Jadi apapun gitu yang halal dan sekiranya masih sepassion sama Vanessa, ya Vanessa jalanin. Tapi pengen banget sih jadi artis.
Kalau untuk kuliah, kalau waktu S1 Vanessa ambilnya perikanan, kalau sekarang di Pascasarjana Vanessa ambilnya lingkungan. Nah, pasti bingung ya, kenapa kok beda banget cita-cita, passion, sama pendidikannya. Karena kalau Vanessa sendiri sih punya pandangan, cita-cita atau profesi sama pendidikan itu enaknya sih beda bidang. Kenapa? Karena kita jadi punya banyak insight, punya banyak pengetahuan, dan bisa menambah wawasan juga sih. Jadi nggak cuma itu aja gitu. Kalau untuk passion, Vanessa emang lebih ke seni, terus yang asik-asikan gitu kayak talent video atau talent apa, atau misalkan kayak broadcasting kayak gini gitu, MC dan sebagainya. Tapi kalau untuk pendidikan, Vanessa sukanya tuh saintek atau yang IPA-IPA gitu, kayak menantang aja. Oke, kalau prestasi mungkin yang pas kuliah aja, karena emang semasa sekolah nih Vanessa manusia biasa. Sekarang juga biasa sih, tapi biasa A-nya ada 3, jadi agak biasa gitu. Oke, kalau untuk prestasi, alhamdulillah nih Vanessa udah pernah memenangkan Duta Kampus Putra Putri Brawijaya di tahun 2017. Terus pernah juga ikut kompetisi Duta Wisata Jokororo Kabupaten Malang. Alhamdulillah menang juara atribut, namanya itu Roro Duta Desa Wisata Kabupaten Malang. Nah, kemudian yang terbaru nih di tahun 2019 kemarin, di akhir tahun, Vanessa ikut kompetisi pemilihan Putra Putri Bahari Indonesia, dan alhamdulillah Vanessa bisa jadi runner up 1 Putri Bahari Indonesia. Yeay! Oke, banyak banget juga yang tanya. Mungkin bukan teman-teman dari yang suka nontonin vlogsi juga sih, tapi biasanya teman-teman dekat. Mungkin aku sekalian share aja, mungkin kalian mau tahu kenapa dari Bekasi, Jawa Barat kok nyangkut atau merantauin jauh banget ya ke Jawa Timur dan di Malang gitu. Kenapa Malang? Kenapa nggak di daerah lain gitu? Pertama, Vanessa ini dari kecil itu sekolahnya satu komplek gitu. Nah, satu komplek jadi cuma pindah-pindah gedung aja, dan Vanessa merasa kok kayaknya Vanessa harus bisa berkembang ya jadi orang, karena kan masa depan itu kan kita nggak pernah tahu seperti apa nantinya. Jadi akhirnya Vanessa berpikir ketika kuliah, apa sih salahnya kalau misalkan merantau gitu, terus gimana rasanya kita jadi mandiri, terus ngatur uang sendiri, terus kerja-kerja kecil buat nambah-nambah uang jajan jauh dari orang tua tuh rasanya apa. Sebenarnya tuh lebih Vanessa tuh pengen berkembang dan pengen punya image baru dan mewujudkan apa yang selama ini tuh Vanessa pikirin di otak Vanessa doang selama masa sekolah gitu. Kayak dulu di sekolah tuh pengen banget deh nampil-nampil di TV, pengen banget deh nampil-nampil di YouTube or something, tapi kan susah tercapainya karena kan udah ibaratnya image-nya udah gitu-gitu aja, lingkungannya juga gitu-gitu aja, nggak nambah networking yang banyak gitu. Nah, akhirnya di Malang kebetulan juga keterima kuliahnya di Malang, jadi akhirnya ya udah deh start over semuanya dari nol di Malang sampai seperti ini gitu. Pertama, karena Vanessa emang passionnya ngomong, sukanya nampang di depan kamera segala macam. Jadi ketika ada tawaran vlogshi segala macam, Vanessa langsung tertarik nih. Apalagi memang di vlogshi ini juga kita kasih tips and trick, terus udah gitu juga nanti bisa kayak kasih opini pribadi segala macam gitu. Jadi menurut Vanessa menambah pengetahuan Vanessa juga dan meningkatkan skill Vanessa dalam berbicara di depan umum atau public speaking gitu. Terus ya bisa kenal sama teman-teman semua deh. Kalau soal personality, sebenarnya Vanessa nggak cukup pandai untuk menilai diri sendiri ya, karena pasti orang lain juga punya perspektif yang berbeda. Tapi ya karena inilah pertanyaannya gitu, jadi Vanessa jawab aja. Kalau dari perspektif Vanessa sih, Vanessa ini orangnya easy going, maksudnya nggak terlalu rewel ribet gimana gitu. Cuman emang agak-agak pemalu dan jarang ngomong kalau misalkan kita baru pertama kali ketemu. Jadi lebih sering harus orang yang tanya duluan gitu. Kayak Vanessa tuh sulit untuk memulai conversation ke orang baru gitu. Tapi ketika udah kenal, pasti baru tahu deh Vanessa gila-gilanya kayak gimana, seru-serunya gimana. Dan kalau orang-orang nih, teman-teman Vanessa terdekat tuh pada bilang sih Vanessa enak diajak curhat. Kalau kalian mau coba, boleh. Oke, pertanyaan terakhir ini agak-agak sulit ya. Untuk 10 tahun ke depan, Vanessa mungkin karena punya keinginan juga untuk nikah muda, mungkin dalam 10 tahun ke depan Vanessa bisa membayangkan Vanessa lagi gendong anak ya. Lagi jadi ibu-ibu yang sibuk tapi sambil nerusin anak gitu. Karena emang Vanessa punya cita-cita untuk memiliki keluarga kecil yang ibaratnya cukup, terus bahagia, dan ya udah. Dan Vanessa juga masih muda, jadi bisa lebih deket ke anaknya dalam mendidik, dan parenting style juga bisa lebih disesuaikan dengan gaya-gaya dan ilmu-ilmu yang sekarang lagi tren kayak gitu.
Nah, mungkin itu aja tadi perkenalan singkat. Sebenarnya agak panjang ya, tapi anggap aja itu singkat karena kan kalau kita nggak ketemu langsung, obrolan seperti ini terasa singkat gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenalan sama Vanessa. Semoga nggak bosan-bosan dan jangan lupa tungguin terus video-video Vanessa di Vlogshi.